Dua warga Indonesia yang positif Pemirsa, terinfeksi konfirmasi virus positif corona COVID-19 telah menembus angka 103.300. COVID-19 itu apa sih? Kasus manusia pertama dilaporkan di Wuhan, China pada Desember tahun 2019, di mana sebuah pasar malam yang menjual hewan hidup diduga sebagai sumber wabah. Kemunculan virus ini sendiri masih membawa banyak tanda tanya karena belum adanya informasi yang jelas. Tetapi, bukti yang ada menunjukkan bahwa virus yang menyebar melalui droplet ini berasal dari hewan. Tersangka utamanya berupa kelelawar. Virus tipe baru ini pun menyebar luas ke 219 negara dan menyerang banyak jiwa. Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertamanya pada 2 Maret 2020. Lantas, bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Dilihat dari data WHO, secara global sudah ada 45.942.000 kasus yang terkonfirmasi, dengan lebih dari 1 juta kematian. COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, namun bukan berarti kita tidak dapat melawannya. Marilah kita menerapkan pola hidup sehat dengan melaksanakan 3M yang baik dan benar, yaitu 1. Mencuci tangan. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk WHO. 2. Memakai masker. Virus corona dapat menyebar melalui droplets dan masuk ke dalam selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Oleh karena itu, penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Social atau physical distancing dipercaya dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona oleh berbagai pihak. Menjaga jarak minimal 1 meter di tempat umum ataupun saat di luar rumah. Meminimalisir keluar rumah dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kebijakan-kebijakan pemerintah di beberapa negara yang sukses untuk memerangi corona. Yang pertama, tes, dan lebih banyak tes. WHO sepakat bahwa deteksi cepat merupakan faktor utama dalam menahan penyebaran pandemi, seperti Korea Selatan yang mengetes lebih dari 10.000 orang per harinya, memperlihatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, persiapan dan reaksi cepat. Negara seperti Taiwan dan Singapura memperlihatkan langkah cepat untuk mendeteksi dan mengisolasi kasus baru yang menjadi faktor penentu dalam pengendalian penyebaran. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak ini dianggap efektif untuk menjaga pihak yang paling rentan terhadap penularan. Kecepatan penerapan instruksi untuk jaga jarak seperti di Hong Kong dan Taiwan adalah kunci untuk mengurangi penularan. Selanjutnya adalah dampak dari virus corona. Dampak negatifnya, virus corona hingga saat ini sedang dialami hampir di tiap negara. Virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga di berbagai aspek kehidupan lainnya, terutama bagi masyarakat. Seperti kini, tenaga medis banyak yang mengalami kelelahan fisik dan mental karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jutaan orang awam. Mereka memiliki keahlian, pengetahuan, dan juga keterampilan untuk mengatasi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Namun, jumlah pasien corona yang meningkat setiap harinya memaksa para tenaga medis untuk bekerja ekstra keras. Hal ini jelas menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Mereka pun terancam mengalami stres, sakit hati, frustasi, bahkan juga depresi. Gejala virus corona juga berdampak besar bagi perekonomian negara karena beberapa transportasi umum pemerintah seperti busway lebih jarang yang pakai, sehingga pemasukan juga semakin sedikit. Namun, di tengah pandemi virus corona juga memiliki dampak positifnya karena masyarakat menjadi lebih memerhatikan dan menjaga kebersihannya. Polusi udara juga semakin berkurang karena sedikitnya orang yang berpergian dengan kendaraan. Selanjutnya adalah gejala dari virus corona. Gejala awal infeksi virus corona yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Segejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun.